Shalom Ibu Bapak, sahabat radio yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Hari ini kita dapat kehormatan membahas tema penting, ini tema konseling. Tema saya ialah bagaimana menjadi ayah yang baik dalam Kristus bagi anak-anak kita. Saya baca satu ayat dari Mazmur 103 ayat 13, firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jelas sekali ayat ini, pemazmur mengingatkan betapa pentingnya seorang ayah yang baik dalam Tuhan mengasihi anak-anaknya seperti Tuhan juga mengasihi kita, orang-orang yang meletakkan kepercayaannya kepadanya. Yang pertama ialah kita harus ingat bahwa menjadi ayah adalah sebuah kehormatan. Satu sisi menjadi seperti beban karena ada banyak tugas yang kita harus emban. Ada tugas yang melekat dalam diri kita ketika kita menjadi seorang ayah. Bukan cuma ayah, menjadi suami, itu tantangan dan sekaligus kehormatan. Dan kita belajar bagaimana kita menjadi imam dalam keluarga, mendoakan anak-anak kita. Menjadi guru, kita mengajar mereka. Dan menjadi leader, bagaimana kita memimpin mereka. Bukan cuma anak-anak, tapi juga istri. Bagaimana kita memimpin mereka di dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan berkali-kali, Ulangan pasal 6 misalnya, menjadi dasar daripada pendidikan anak. Di mana seorang ayah harus mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan, mendidik mereka dalam kebenaran. Jadi ini menjadi satu tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam diri seorang ayah. Dan ini saya katakan kehormatan. Ini satu kepercayaan. Nah, pertanyaan kita ialah, apakah saya sebagai seorang ayah memahami bahwa saya dipanggil Tuhan untuk mengembangkan tugas yang mulia, untuk mendidik anak-anak kita dalam Tuhan, mendidik mereka supaya kita meninggalkan satu legacy yang baik buat mereka. Satu hari kelak mereka menjadi orang tua. Apa yang mereka tangkap dari kehidupan kita ketika mereka menjadi anak, itu penting. Ketika mereka belajar banyak dari hidup kita, dan mereka bisa mewariskan lagi kepada generasi setelah mereka, anak-anak mereka, maka warisan iman yang Tuhan sudah taruh di hati kita akan kemudian diwariskan buat anak-anak kita, dan demikian selanjutnya. Dan ini satu hal yang baik. Jadi didiklah mereka dalam Tuhan supaya mereka pun menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Hal yang ketiga adalah mendidik anak-anak kita itu melalui hidup kita sendiri. Ada banyak orang yang coba berkhotbah kepada anaknya atau sekedar mengajar. Saya katakan berkali-kali bahwa mengajar itu simpel, nggak sulit. Mengajar itu mudah, tinggal menyampaikan apa yang benar saja. Tapi mendidik tidak seperti itu. Ketika kita mendidik, maka kita harus menjadikan diri kita sendiri, hidup kita sendiri, kebiasaan-kebiasaan kita sendiri, nilai-nilai dalam hidup kita menjadi ruang di mana anak-anak belajar. Jadi mereka tidak belajar textbook saja, tapi mereka belajar dengan melihat hidup kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan istri, bagaimana kita menjadikan diri kita teladan buat mereka, bagaimana kita menjadikan diri kita panutan buat mereka. Paulus mengatakan, ikutilah teladanku, karena aku telah mengikuti teladan Kristus. Dan ini sangat penting. Dan yang keempat, tanggung jawab yang sangat penting bagi seorang tua, dalam hal ini ayah, ialah bagaimana dia mendorong anak-anaknya untuk tumbuh dalam karakter Kristus, sehingga karakter Kristus menjadi karakter mereka. Tanamkan nilai-nilai ini. Yang pertama, tanamkan supaya mereka mandiri. Anak-anak kalau tidak mandiri, repot kita. Ketika mereka bergantung, dependen kepada kita, maka kita repot. Ajar mereka supaya mereka mandiri. Yang kedua, ajar mereka untuk punya tanggung jawab. Nah, ini sangat penting, tanggung jawab. Untuk apa? Untuk masa depan mereka. Yang ketiga, ajar mereka untuk rajin bekerja, rajin belajar, rajin untuk membantu orang tua. Karena ketika mereka rajin belajar, rajin bekerja, itu poin buat hidup mereka. Yang keempat, latih mereka untuk sejak kecil jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sehingga mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau tidak, abu-abu semua dan repot waktu mereka sudah dewasa. Yang kelima ialah ajar mereka untuk disiplin. Nah, kata murid, disciple itu dari kata disiplin. Bagaimana kita melatih mereka untuk berdisiplin dan diri kita sekali lagi menjadi teladan. Ajar mereka yang keenam untuk mampu bekerja sama dengan orang lain. Sebab kalau mereka tidak bisa bekerja sama, repot. Mereka menjadi orang yang menarik diri dan hidup di dunia hayal. Yang ketujuh, ajar mereka untuk selalu berpikir, berperasaan, bersikap positif. Yang kedelapan, ajar mereka untuk care dengan orang lain, dengan lingkungan, dengan keluarga, kakak, adik, saudara-saudara. Yang kesembilan, ajak mereka untuk bergaul dengan baik. Dan yang ke-10, ajar mereka untuk terbuka pada hal-hal yang baik dan yang baru. Saya ingin closing renungan saya dengan kata begini.
tanggung jawab kita besar. Tapi kehormatan kita juga besar menjadi ayah yang baik. Kita tidak hanya mengajar mereka dari sudut kognitif, tapi menanamkan nilai-nilai rohani sejak mereka masih kecil, sehingga pada masa tua pun, kata firman Tuhan, anak-anak kita tidak menyimpang dari jalan kita. Tuhan memberkati dan shalom. Amin.